Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala an-nahara ma'asha wa la rahata lil anam asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. اللهم الرحمن الرحيم الرحيمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق الرسول وتسوق على آله وصحبه ومن منصوب أما بعد. Yang saya muliakan para habaib wa syaraif, ibu syarifah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus guru kita. Ini double ustaz nih lah. Ustaz Abdul Rahman 2 ini. Ustaz Rahman panggilan saya Ustaz Rahman lah, Ustaz Rahman juga sama. Guru Rahman lah. Nah, saya ini guru, kita muliakan guru kita yaitu Guru Rahman, dan dulu karena sengaja tetamu lah Pak Saul Habib Mancung Muhammad bin Ali Al-Aidarus, yang mana jandanya Mancung dulu bini oleh Kai Ulun Al-Khirid, dan Al-Khirid ini banyak Habib Hashim, Dato' Hashim pernah tinggal di inilah di Keramat, Dato' Hashim Kaiulun, Hashim Khairid, dan banyak anak-anak sidin yang meninggal di sini, maka tinggal di kampung Keramat. Nah, jadi ada turunan Rasulullah yang berkubur di kampung Keramat ini lah. Kita beruntung, mereka hum amanun bilad, mereka itu mengamankan kampung kalau mereka itu ada di kampung. Wa ma kana Allah liyu'adzibahu wa anta fihim. Waktu zaman Rasulullah ada, itu tidak akan diturunkan azab Allah selama Rasulullah ada mereka. Berlaku tidak sekarang? Itu berlaku sampai sekarang. Abadan. Selama orang Nabi ada, maka Allah tangguhkan itu azab, Allah turunkan nanti. Ditangguhkan. Cuma bagi orang yang percaya lah. Ini pahaman ilmu, Bang. Bukan masalah pahaman, ada paham nggak kalau deklarasi. Bobot anak aja, suharat misalnya. Nah, itu banyak bakalah aja inilah mendeklarasi, jangan dari hasil karena jadi baris juga lah mau benar deh lah. Untuk bawa kalah aja kalau jadi apa-apa yuk ala nih dalam bahasa Solonya nih, ala nih tawang. Wah, Solo tuh ulun abah orang Solo. Saya pernah kenalan sama Abi Umar bin Husain Segaf Solo. Saya bilang, Anda Bib dari Solo juga deh. Di mana Solonya? Anda Bib di Sulawesi. Karena Abdul Ahmad bin Aki bin Husain bin Hamzah itu dari ujung pandang sudah. Ibu ulun Hajjah Syarifah Bahrah binti Habib Alwi bin Hashim yang pernah tinggal di daerah sini lah. Semal Khirid jadi. Ya, yang saya hormati muliakan ada Guru Rahman, dan juga ini ada Ustaz Abdul Rahman juga, ini dekat juga sama saya, sama-sama di partai dulu, sama beliau juga sama di partai ya ini. Wah ini bos jadi bos sempat jadi bakal sini lah di sini dia sempat jual ngajar jadi kepala sekolah dulu ini masih. Jadi keluarga Ami Idrus juga lah, keluarga lawan Ami Idrus. Idrus itu anak dari Habib Muhammad lawan Habib Alwi Kaiulun bersaudara. Nah, Habib Muhammad punya anak Habib Hashim, Habib Idrus itu tinggal pernah di sini. Mama sini orang sini pernah. Idrus ulun Habib Idrus bersuhu sekali. Ulun keponakan. Berarti ulun kesini berarti ulun nyambung silaturahmi lah untian. Mungkin pernah dengar ulun pernah ngajar di Guru ada guru ilmi, pernah ngajar. I teach English language. Nah, ulun belajar bahasa Inggris. Karena ulun sarjana bahasa Inggris. Yang sana panggil penceramah ini. Penceramah masa guru bahasa Inggris tuh diundang ke sini. I teach my student sometimes using English when I give explanation to him. So everybody and every student must pay attention to me when I give him about subject. Yes, no, or not. As you like. Serabian lain. Sebelum kamu bakal sini, ya, dorong Sulawesi datang ke sana aja kemana ke daerah Pagatat. Anda bertahun aja. Belum kamu bakalnya di sini aja. Muslimin, iya kamu bakalnya
Kalau tahu sih menggunakan bahasa Banjar sudah. Ulun kamu bakal sini jadi jorong serekornya lagi. Kalau kamu bakal, nah lah. Ya saya hormati juga ini alhamdulillah banyak sih ulun melihat. Cuma karena kau menyambat ngerti satu-satu lah tanpa mengurangi rasa hormat ulun dan berataan. Yang saya hormati bapak ibu serta anakku baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana ini hari kita hadir di sini dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemungkinan sekaligus ada haul berkumpul lah. Hari ini masih bulan Mi'raj lah. Nanti malam besok malam Jumat kita masuk 1 Sya'ban. 1 Sya'ban nanti di Sya'ban nanti ini haulnya Habib Abdurrahman As-Segaf nantinya lah. Itu misalkan di Sya'ban gawiakan Habib Abdurrahman As-Segaf itu di haul di bulan Sya'ban. Kami biasanya manggawi karena Abu Allah meninggal di Sya'ban. Pas benisku makan bayar BTS 3 kali. Makanan kami itu kamar sakit dada sih meninggal sih. Malam itu nisfu Sya'ban dan malam Jumat meninggalnya. Kasih meninggal malam Jumat. Ya, dan Abdurrahman Segaf itu meninggal di sini di akhir dari Sya'ban ya. Jadi kadang ulun patahkan haul sedikit. Abdurrahman Segaf itu kalau pengajian sidin itu sidin kadang awal lagi lewat muka harus ke atas terbang sidin. Sakop itu kan atap sidin lagi. Itu datu lah. Kita ada barakannya mau gak datu habis ya katanya. Yang ianya kita bawaan kita ini kayak kalau orang jadi soleh, soleh itu suruh kebujangan itu di presiden, bit mau jarah, bagus ya soleh, putuh jadi, belum masih kita bujang, mana saya mulai bujangan masih, nah putuh orang jarah itu butuh pembuka berkah, entah rezeki, entah apa, entah ilmu, entah apa, tapi sih, aja mau jadi penderita jadi, jangan kalau jadi tuan guru. Bisa misalnya jadi tuan guru, ada tuan guru bagus juga, bisa mobil bagus itu biar tuan guru hebatnya juga ini mobil tuan guru bagus bini bisa lebih 1, 3, 4 bulan disarikin jadi tuan guru. Ya apa juga misalnya, masa bisa gitu? Jangan jadi tuan guru kan sih. Sudah berapa lama? Sih, tapi sih kelakuannya pakai sih, kelakuannya pakai. Kalau ngarangnya tuan guru itu pasti orangnya ramah, tamah. Orangnya kurang lebih orangnya murah senyum orangnya itu adalah baik karena dalam kitab Marakul Budiyah saya belajar lawan guru yang lulusan Pangkih lisanul hal abdalul min lisanil maqal. Hal itu lebih baik ketimbang ucapan. Lakuannya penting, bukan ucapan. Berceramah ini menyampaikan materi apa banyaklah hebat. Di hati kelakuan sini apa sehari-harinya mencerminkan yang ada dalam pandiran. Dalam bahasa orang Bugis bilang, to speak is easy, but to is difficult katanya. Mengata mudah, melakukan sulit. Pandir aja orang pandir ya, nah, pandir bisa. Nanti jalan orang aku, jadi aku kata orang guru, aku pian kan tuan guru. Asal ulun lebih berkarakter, ulun lebih berakhlak ketimbang sidin kayaknya. Ada tuan guru kita, hari-harinya kita berselisih senyum kada apa kada. Aku kah tuan guru kamu kau tuan guru. Nah di situ kita melihat kadanglah, mudah-mudahan kita jangan gitu. Jadi soal itu dalam. Sini dalam, sampai ini saya udah ingatan, tapi sini kelakuannya pakai lagi. Nah, soalnya pernah tinggal di langsung sini juga, sini lah. Nah, itulah kampung kita pernah kedatangan para habaib menandakan di kampung berkah. Karena dulu ada guru mupran itu kan, kalau guru mupran yang di pantai lah. Sidin kada mau dibaiki rumah Sidin. Kenapa? Karena Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus itu pernah membaiki rumah Sidin. Kalau direhab, dirusak, hilang bekas baikan Habib Zain Al-Idrus itu. Tapi satu waktu itu guru mupran tulak, pas tulak berapa lama dibaiki orang rumah Sidin. Pas bulik ya kosarik. Sekalinya ada juriat Nabi yang membaiki siapa Habib Saiful. Di sana Habib Qadir bin Usman bin Segaf Al-Idrus. Ada pulang terbulik pula, ada pulang Habib baiki. Nah, kalau sarik Sidin, kalau kita pikirkan apa itulah, saking pahamannya dalam, pahaman orang dulu pahamannya dalam, maka berkeramat matinya. Pernah kejadian di Anjir itu itu ada orang meninggal aja, berkeramat meninggalnya aja, ini meninggalnya bujangan. Ternyata berkeramat, apa gawiannya memang bawakan kitab wara, kitab Habib dibawakan berkeramat.
Karena dia berkhidmat, yang dikhidmatinya orang yang ada hubungan lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Basyarun la kal bashar, manusia tidak seperti manusia kebanyakan. Ya, kebanyakan kita pada mau aja, sama aja ya, sama politikan, sama teman ke Hongkong. Beda lah kalau disamakan. Kalau disamakan kan kayak itu aja hidup. Ada kalau jadi apa-apa bilang kayak itu aja, sama aja, sama memandang diri dia lawan Rasulullah. Karena memandang mereka itu pada hakikatnya memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam. Ini salawat dan salam, belum isi lagi lah. Ini jam berapa? Jam setengah 10. Setengah 10-nya lah. Setengah 10 aja. Ini hanya dia lah. Ya setengah 10 lah. Ulang biar keluar. Kalau dulu kalau dari Umar Al-Habsyi, kami datang maghrib jam 4 subuh, hanya langsung banderan. Belum sampai jam 4 lagi lah. Jam 4 ya banderan lagi Umar Al-Habsyi lah. Nah, ulang dagang tarikat Alwi di Pegetan, ngambil ijazahnya sama Abi Umar Al-Habsyi lah, ambil ijazah sama alun Nabi, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum ulun ketemu Habib Al-Habsyi, ulun bertemu muridnya Habib Rahman bin Ja'far bin Ahmad Al-Habsyi, sama-sama dari pada tarikat Alawiyin. Ulun kada sempat bertamu secara lisan lawan Habib Rahman bin Ja'far Al-Habsyi, tapi ulun kada wani lawan murid Habib Rahman bin Ja'far bin Ahmad Al-Habsyi. Kada wani ulun. Walaupun orang biasa, tapi ulun memandang bukan di situnya, di balik sini Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Nah, jangan, ini lanjurit juga berarti. Iya, bang lanjurit, tapi siapa di baliknya? Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah kejadian sama muridnya Habib Zain bin Ahmad Al-Aidarus, ada namanya Guru Rusli. Guru Rusli itu datang, itu ada orang alim hebat, sekolah di Jawa. Lalu bekas bendera Habib Ahmad Al-Idrus. Nah, jadi Ahmad Idrus ini murid Habib Zain bin Ahmad Idrus. Oh, ini luar biasa ini. Jadi orang yang berpengetahuan berilmu itu apa aja belajar orang pun kayak itu ya. Kan Habib Zain itu di sekolahnya secara bahasa nih. Ada kayak orang sekolah sini kata bapak aja belajar orang kayak itu ya. Ini meremehkan. Yang diremehkannya murid-muridnya sama meremehkan yang datang ini murid Habib Zain Idrus. Habis meremehkan, Habib itu langsung menangis. Kenapa lu nih, Kenapa kepala lu tuh meneheng? Ibarat komputer itu hang komputernya takang. Coba biar picik handphone itu, kenapa mau pindah-pindah? Tetap aja layarnya kayak itu hang, kebanyakan seisinya. Ini hang manusianya, pada orang alim sekolah di Jawa. Begitu akhirnya apa? Menangis. Jadi Habib Ahmad Al-Idrus masuk ke kamar, masuk sini. Mungkin apa sini sebanyak apa keluar di sini terserah muridnya Habib Zain aja sini. Apa jamaah Habib Zain bergeser ulun pun maapakan suatu ibadah. Setelah itu dia ditinggalkan orang tadi itu, orang sombong tadi. Kadang ada memandang lawan orang yang ada hubungan lawan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beradab. Kalau beradab sama mereka, sama kita beradab kaum guru. Siapa gurunya? Itu adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ketika ulun ngambil ijazah, ulun mengamalkan baca manaqib Sayyidatina Khadijah Kubra itu sejak 2009. Mengambil ijazahnya sebelum tanggal 2009 itu sudah mengamalkan. Tapi jadi Habib Husain Al-Khairi paman ulun Ahmad di sini ambil ijazah apa baca manaqib Sayyidatina Khadijah, ambil ijazah lawan guru Munawwar bin Ahmad Ghazali tahun November 2009. 2019 tadi 10 tahun lah. 2010, 11, 12, berarti hendak 13 tahun sudah mengamalkan ini. Nah, ketika ambil ijazah itu guru disuruh Habib Husain minta malam datang itu ulun. Pas datang sini nggak ada udah antar binu dulu ke alu-alu anak ulun bisa langsung malam itu selesai itu langsung pulang nyebrang binu orang alu-alu. Jadi Habib nunci di alu-alu itu pembakarnya gitu bilian di sini. Alu-alu bakalnya di sini. Alu-alu bilian dia nunci bin Ali Segaf di sini meninggal sudah. Allah yarham, Allah yahdi. Nunci bin Ali ulun pernah bertamu di sini lah. Alu-alu kampungnya ya. Nah, jadi akhirnya berangkat langsung ke sana.
ngambil ijazah sama Habib apa Guru Munawar. Guru Munawar ada memberi ijazah kan. Pakai sudah dibayarnya di sini. Mengkarasi itu urusannya. Belum disuruh Habib Husin Al-Khairin karasi memberi ijazah. Kita mau melihat siapa orang Guru Munawar lah. Jablat Basyariahnya aja, niati Guru Munawar Muhammad Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kenapa? Karena ijazahnya itu ijazah daripada Sayyidatah Khadijah itu beliau ngambil kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Pandangan orang kayak itu, orang zaman dulu kayak itu karena mandang secara johiriyahnya aja. Kita mau terpandang casing dia kakak itu bang, maka itu kita kadang-kadang kita baca maulid, kita bagus baca maulid. Tapi kita lihat orang-orang maulid siapa dia, orang maulid siapa? Orang-orang maulidnya kita pandang juga kan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tang orangnya, hero kada, senyum kada, pemandang kada. Itu marahnya just say, hanya mengatakan. You don't know with him, but or with them. Tahu mereka siapa mereka itu. Kita tidak pernah kita ini. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam ini memandang kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dipandangnya kalimat Muhammad Rasulullah itu setelah itu ditiga sidin. Dicari sidin yang ampun nama itu tulisannya aja, asmanya aja, ampun namanya yang didatangi. Maka ketika guru Dahlan Cantung itu datang kepada guru Saman Mulia. Ya guru Saman Mulia itu di kamar guru Dahlan Cantungnya ada jubah Rasulullah. Berdua nih guru pelihari sikungnya masuk berdua, guru pelihari tak keluar. Itu udah guru kalau ada guru ada jubah Rasulullah di kamar. Salahnya gue dalam jantung bertahan di dalam kamar, bakal keluar didatangi beragam lawan Habib orang kintab. Dikira yang guru pelihari ini lo jubah Rasulullah wujud jubah lain. Ampun jubahnya yang banyak dalam kamar. Siapa? Al Habib Habib Harun bin Abdurrahman Bahashim, abah daripada Habib Faruk Al-Bahashim. Nah, itu sudah jubah Rasulullah. Jubah ampun jubahnya lah jubahnya, ampun jubahnya. Iya orang tak kaji jubah. Ya Nabi salam alaikum, dianggung rambut Nabi. Dianggung pas ada orangnya lingkungan heran gara pokoknya andi cium-cium yang rambut Nabi. Ya Ali Al-Hamid cek dulu aja untuk membayang lain itu karena Rasulullah ada membayangnya wajib itu ulang pipa dibayar orang juga rambut Nabi gitu. Jangan tertahan di rambut Nabi lah orangnya manusianya. Maka itu lo pernah datang ke dalam cantung lah. Ini kita masalah pahaman ilmu ini. Jadi waktu lagi halus kalau Nabi Husin kawan Abah Hulun agak segap kawan ada dalam cantung. Pas sampai sana dia dalam cantung dia Abah Guru Bari Ahmad Penerang Hati. Ulun Zulu Bari Penerang Hati. Dia dalam cantung ulun dipes supaya di Madinah jadi. Coba hari selesai. Alim kata Pak Ada Ahmad ini lagi halus. Ada bisa apa-apa bahasa katanya memang ada bisa bari selesai. Sudah cantung orang bari ulun dipek supan lawan di Madinah di sini. Waktu orang pakai ada hubungan Madinah tuh kan. Jadi kalau nak ke Madinah cari orang Madinah di kampung dulu, jangan tulok. Orang Madinah kan di Paraki. Datangi orang Madinah dulu. Ayah ke Madinah yang sana. Nah, gudal cantung aja aduan di sini banyak. Oh, lo di Karasi Abah hanya sini mari banyak. Oh, lo minum banyak. Pandang orang ke sana. Jadi seperti itu adanya lah. Jadi kita kalau masalah Syekh Murabdi ini luar biasa. Saya dapat dari Habib Umar bin Hasan Habsyi berat kan dari 100 orang amun awam gawe ini. Nah, tapi ada kesahan masalah berat. Jadi kalau bahasa kasarnya lah kita di sini kalau diskotik, kalau kami diskotik, bukan bisa diskotik di sini, diskotik, terusannya, wanita kayak itu. Apa? Guru apa ini? Ya, betul guru apa ini? Sanggup lagi kan? Maka kami saudara terus orang yang kepelacuran itu awal yang sangat baik ini, pelacuran sangat baik itu, baik pelacuran itu.
orang kan. Nah, jadi intinya kita jangan sampai memandang casing lah. Saya pernah ada baik itu telanjang cium tangan sini, sanggup lah gitu. Namanya jajak. Tapi kalau si bapak ini sih jadi, karena ada orang datang, belum datang belang di Habib itu ya. Ya Habib itu, kawan si Anu kan jadi. Tahu sih, padahal kan pada kenalan, tahu Habib itu si jajak. Terkadang si belas balik itu misalnya, jam-jam sih. Itu kan garing di sini, garing kan di sini. Kada garing bebek, paling ulun bulik garing ulun sini. Nah, jambret casing kan lah. Karena semua segi 8, segi 10 putarannya ini kan wah keluncatan kan mencapai meluncati nyelamani yang Habib yang tiap waktu tiap saat mendampingi pian yang maharagu pian tersepak-sepak sudah. Padahal makanya ketika ulun datang ke Cantung, ulun haulnya Habib Abdul Qadir Al-Baqbah, ulun padahal ulun datang sekali mendoakan dia selesai boleh ulun yang ianya Habib di kampung dia mendoakan pian itu amanun bilat. Zaman dulu itu Habib itu kalau dilewati muntah darah pian. Nah, jadi Habib nunci melalui segap saja pernah sih di bawah, abon kapal kan dia di atas, muntah darah di atas. Karena sengaja juga mau baiki mau apa, muntah darah. Oh ini kerja, pancak beb, betul beb, ada muntah darah aja. Tunggu ya kayaknya kan. Kawan dulu kuliah, walaupun dia sama jurusan bahasa Inggris, wah menyandang ya. Beran darahnya, iya menyandang, enggak ada. Bagaimana semuanya begayaan kalau kawan lah. Aku cuma menyandangkan juga ya. Jadi berarti masalahnya biasa beda lebih baik. Nah ini kalau mau nyandang, ada zaman nyandang lah. Nah ini kenapa jangan ada muntah darah lagi ya? Itu aja Habib Muhammad Ali terus itu dipindahkan untuk menyandang bala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih kita bala itu ditahani, siapa menahani alun Nabi. Adalah Rasulullah dipindahkan ke zaman dulu di ujung pandang itu ya. Kalau Habib duduk setelah berjalan diduduki bilang di parut kita. Luar biasa bahari. Ini kata lagi lah ada lagi aja, ada ampuh lagi ya, Habib ada masalah ada ampuh bang dipindahkan. Nah, dan jangan salah sangka enak. Tapi beruntung kita karena dikatakan di dalam ini kan bukan merah apa ya? Merah tuh lah. Merah kisahkan merah ya Juni. Kisahkan merah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-aqsa alladzi baraka haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Di Masjidil Haram itu di antara terjaga dan tidur Rasulullah itu diajak oleh malaikat, wahai Rasulullah, mari kita berjalan. Ya Rasulullah, kemana berjalan? Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di luar sudah ada borak bertumbuh. Borak itu katanya adalah bentuknya adalah katanya besarnya lebih kecil daripada kuda dan lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada kedelai. Oh kedelai mancing aja. Ya, lebih besar daripada pada nyamper ke kedelai. Ya. Jadi itu borak-borak. Ada apa kayak yang cantik bungas kayak muhabab binian tuh kayak itu ada kayak itu jadi marah kali asegam adalah. Nah ini borak ini sebenarnya di surga banyak boraknya. Cuma satu borak yang kondisinya kada terawat bahasa kita kada terperhatikan dirinya. Yang lain itu wah luar biasa boraknya bagus-bagus. Satu kada ditakutin kenapa kan? Ulun jadinya rindu dengan yang bernama Muhammad. Ada kerinduan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dialah terpilih mendampingi Rasulullah dalam perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah di luar itu sudah ada bertunggu dan dalam perjalanan itu katanya borak ini sekali mengepak sayapnya kecepatannya seperti apa kecepatan kita seperti kilat yang kecepatannya sejauh mata memandang kecepatannya luar biasa. Nah sampai ke Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa sudah ditunggu ruh anbiya. Akhirnya Rasulullah mengimami semua nabi-nabi dan ruhnya nabi, ruh anbiya. Maka Rasul digelar Imamul Anbiya, imam segala semua nabi dan rasul. Dan juga kalau kita tahu ya kalau pemimpin segala wali adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
sultan aulia, pemimpin segala wali min wali Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, ketika itu akhirnya naik lagi kalau di Buddha sabar tembok sampai 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu katanya ada pohon Sidratul Muntaha itu pohon ini katanya ada daunnya, dan daun Sidratul Muntaha itu adalah Syajaratul itu adalah nama-nama kita. Kalau nama kita ini daun gugur, nama kita yang tertulis melo dek melo, mau kada mau, no or not, yes or no, you must die. Mati kok dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris gitu. Pokok meninggal kita, mau kada mau kita akan meninggal karena gugur. Ngaran kita ibarat bewancang itu arisan, kena ngaran kita mau kada mau kita akan boleh. Dalam orang Buddhis bilang man asya mata wa man mata fata wa kullu man wa atin niga tuo mati. Artinya bahasa Inggris lah. Siapa yang hidup pasti akan mengalami kematian. Man asya mata, siapa hidup akan mati. Bukan barang mati tua lain lah. Barang mati kedo-kedo juga tuh. Tahu lah barang mati kedo-kedo. Nah apa itu? Nah, man asya mata, barang siapa mati akan ditinggalkan. Man asya mata, siapa mati akan man asya mata, siapa mati, siapa hidup mati. Maka orang mati itu kalau sudah sampai waktunya ada kawa diundur, ada kawa dimajukan. Cuma bahasa kita, kenapa jangan dibawa ke sini, kenapa dibawa ke sini? Itu sudah sampai kita. Ikhtiar akan dua kita, tapi kalau sudah tang meninggal itu sudah pada kawa apa lagi. Lah itu ada dulu kisah kejadiannya kan orang itu diguri paku aja mati. Diguri paku mati, bingung siapa? Ternyata diguri paku 3 peti. Tapi bang tingkatnya tingkat 7 gurinya mati juga. Ada juga orang sehat sudah dirawat di rumah sakit, menyatakan dokter engkau sehat sekarang bisa keluar dan bisa pulang. Sekali bulik meninggal. Padahal sehat tadi nih. Ternyata pas nyebrang ada mobil sing maju, nabraknya meninggal. Tak ada dari asbab al-mautul wahid. Banyak sebabnya, tapi satu jua yaitu kematian. Harapan kita kan mati dalam kebaikan. Maka juga harus kumpul. Kalau kita ini di sini ciri kita orang baik, bermimpi dengan orang soleh. Juga harus kumpul dalam mana di sini kalau kita itu orang baik. Berarti mimpi kita mimpi hantu kah? Atau mimpi selesai selesai bencong kah? Sebenarnya lah. Itu ada kok bencong tuh, ada orang nyanyiin itu. Kana waktu wallah joka Pindrina tasi asalelo asena kana darah tudang ngare cawa-cawa cak biru mengoloi lomai asangi anak darah cara baik ropale. Ada juga mengerti, udah mengerti, tambahnya belum mengerti kayak itu aja. Itu menceritakan bahwasanya dia ke pantai melihat bina senyum-senyum, dikira tadi binian nih gadis haro, mencong malingnya, karena menyangka rasanya dikira lain ternyata bukan seorang perempuan, tapi laki seperti perempuan. Hati-hati lah kita, jadi bisa-bisa aja melihat itu. Lu pernah di mana kan itu? Dia harusnya, ulun pas mantar kawan lo di gambut. Pas urusan lo ke Cikinde Limpuar itu di bawah itu pas lihat saduk ada mengucap hai tampan dia seperti tampan ada terima lo fitnah ini di badannya tampan hai tampan dia berarti ke atas sama barangnya terhancur dia kali coba pakai lain wah selera buat nyuruh ini alhamdulillah untung awet sudah ini alhamdulillah ya Rasulullah. Apa tadi ya sahabat itu sampai situ ya. Nah jadi sebab macam itu banyak, tapi harapan kita kan ya bersumpul kalau hendak melihat diri kita orang baik, bermimpi dengan orang soleh. Tapi kalau kita bermimpi orang soleh, lawas lah kita nunggui. Lebih baik kita paraki orang-orang soleh. Di mana sih di majelis hadir kita, di mana sih di acara hadir kita.
Di mana sih ada kegiatan keagamaan, hadir kita. Mau pas meninggal, nah, nyata kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam kebaikan. Maka dikatakan khairun nas man tala umruh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya. Itu baik manusia paling baik itu ya Rasulullah. Man tala umruh wa hasuna amal, tapi amal ibadahnya baik, panjang umur. Tapi ya Rasulullah, wa syarrun nas man tala umruh. Ada juga manusia paling jelek adalah orang panjang umur juga sama, tapi jelek dalam amal ibadahnya. Nauzubillah kita. Jadi kata Kiai Nusina MA, yang namanya panjang umur itu bukan yang 90 tahun hidup lain, 70 tahun itu bukan itu. Yang wujud di sini dari 70 tahun itu baiknya adalah 50 tahun atau baiknya 60 tahun, 10 tahun aja jeleknya. Itu namanya panjang umur. Panjang umur dalam kebaikan. Nah, sempatkan ini luangkan waktu ada acara hadir kita. Karena orang yang hadir ke majlis itu adalah orang itu nanti kalau dia pulang meninggal, dia fisabilillah, dia mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, siapa keluar untuk ilmu maka di jalan Allah. Hatta yarji' sampai ia kembali. Kita hadir di sini acara seperti ini kan sama adanya kita hadir untuk ilmu, kita pulang dalam keadaan husnul khotimah nanti harapannya. Nah, kalau sudah terbiasa seperti ini terus ini seperti ini salah, pasti nanti matinya baik-baiknya. Tapi kalau sudah kan mau hadir diundang final emosi apa itu ini menyambat waktu kalau ngobrol saja. Enak jadi wali aja, jadi wali. Memang rata-rata kita jadi wali lah, terutama yang laki-laki jadi wali murid dan juga jadi wali nikah. Nah, ya Rasulullah. Sampai ke Tuhan. Jadi man asya mata wa man mata fata. Siapa meninggal akan ditinggalkan paling di kuburan 3 hari. Seminggu ngajiakan amung kada anak lebih tambahin lagi ada kalau nggak tambahin lagi duitnya jadi tambahin lagi duitnya ngomong ngajiakan aja ada anak jebrokok kawan. Nah, jadi paling berapa ditunggakan yang ianya kan amal ibadah sedih dua yang nanti mendampingi kalau nya baik-baik hidupnya naum terus ya. Nah, tidurlah seperti tidur pengantin. Kalau untuk meninggalnya baik, urus kerja. Tidurlah seperti tidur pengantin. Kayak betul pengantin yo. Oh, ramainya orang pengantin itu jarang. Ya lail, tul. Wahai malam panjangkan. Malam bisa aja panjang. Karena pengantin hanyar, urusannya mesin hanyar lagi. Nah. Ya syams latat wahai matahari jangan terbit, matahari aja kan diizinkan terbit, hendak malam terus supaya ramai ramai hanyar lah. Tapi bubuhan yang mati dalam keadaan maksiat itu ditakuni malaikat, marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Apa jawabannya ya? Anggur merah ya, anggur merah. Itu malaikat mulu-ulu tak seberapa ya malaikat dahsyatnya mulu teganya kan harus teganya kalau mau menjawab ditakut marabbuka anggur merah aja. Nah, dan jangan kita lah kemudian anak-anak kita jangan juga berantakan. Amin ya rabbal alamin.